Halo guys, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya Kenzo File. Kali ini saya akan merangkum sebuah film kungfu tahun 2020 berjudul The City of Kung Fu. Film ini bercerita tentang seorang pria yang terobsesi menjadi seorang ahli bela diri. Meskipun ia giat berlatih, namun ia tak kunjung menguasainya, sampai-sampai dia mengalami keterpurukan, sehingga 4 orang legendari kungfu mengajarinya. Seperti apa kisahnya? Daripada penasaran, yuk langsung saja kita ke alur ceritanya. Dan jika kalian suka dengan channel ini, langsung disubrek aja. Di awal film kita diperlihatkan sepasang kapak yang dapat mematahkan pedang karena ketajamannya. Kemudian scene berlanjut di jalan tua kota Fu yang usianya lebih dari 300 tahun. Terlihat seorang wanita pemandu wisata bernama Chen Xiao yang sedang memandu wisatawan. Dulunya seluruh jalan tua dipenuhi oleh perguruan seni bela diri, namun kini hanya tersisa penerusnya saja. Tiba-tiba saja pacar Chen Xiao bernama Li Yi mengejar pencuri. Di sisi lain terdapat 3 pedagang yang mengolah dagangannya dengan menggunakan seni kungfu. Pedagang tersebut bernama Bibi Shu, seorang pedagang roti, dan Paman Sun, pedagang daging. Dan yang terakhir Paman Liu, seorang pedagang kacang. Sementara itu, Chen Xiao bersama wisatawan yang ia pandu sedang melihat pertunjukan kungfu dari perguruan Tiancheng, dan akhirnya Li Yi berhasil menangkap pencuri itu di tengah-tengah pertunjukan. Setelah mengembalikan tas yang dicuri pada pemiliknya, Li Yi mengetahui kalau orang-orang dalam pertunjukan kungfu itu bukan berasal dari jalan tua, dan ia menyebut mereka penipu. Chen Xiao menghampiri Li Yi untuk menghentikannya, namun Li Yi malah menentang perguruan Tiancheng dan mengajaknya bertarung. Karena Li Yi tidak bisa kungfu, ia pun kewalahan melawan perguruan Tiancheng. Untung saja seorang pria bernama Wang Xi menolongnya. Beberapa waktu kemudian, Wang Xi dan Li Yi berada di tepi sungai dan mereka berkenalan, dan rupanya Wang Xi juga berasal dari jalan tua. Namun, ia sudah lama pergi dari jalan tua. Kemudian Li Yi menanyakan jenis bela diri yang Wang Xi gunakan untuk menghajar para penipu tersebut. Ternyata bela diri yang Wang Xi pelajari adalah kickboxing, sedangkan Li Yi ia mempelajari kungfu dari video online. Malam harinya, Chen Xiao mendatangi tempat jualan pangsit kakeknya bersama Li Yi. Kakek Chen mengetahui kalau Li Yi baru saja berkelahi. Oleh karena itu, Li Yi menjelaskan bahwa ia ingin mengusir para penipu itu. Dan juga ia menceritakan bagaimana Wang Xi menghajar para penipu tersebut menggunakan kungfu kickboxing. Setelah melihat kemampuan Wang Xi, Li Yi berpikir kungfu yang ia pelajari tidak berguna, dan ia lebih tertarik untuk mempelajari kickboxing. Kemudian kakek Chen menjelaskan bahwa kickboxing adalah petinju barat dan kungfu setara dengan kickboxing. Sementara itu, Wang Xi berlatih kickboxing di tempat latihannya. Sedangkan Li Yi berlatih di dalam rumahnya, dan ia tak sengaja menjatuhkan foto kakeknya. Seketika ia menceritakan kepada foto kakeknya bahwa sekarang kungfu tidak berguna lagi, dan ia ingin mempelajari kickboxing. Pagi harinya, ia terus mempelajari gerakan kickboxing yang ia ketahui sampai berkeliling di jalan tua. Sampai akhirnya ia bertemu dengan Wang Xi yang sedang memasang banner. Rupanya perguruan Wang Xi akan mengadakan pameran pertarungan kota Fu dan menampilkan senjata tajam yang akan diadakan di kota Kung Fu. Wang Xi meminta Li Yi untuk datang ke perguruannya.
jika Li Yi punya waktu luang karena Wang Xi ingin memperkenalkan Li Yi kepada bosnya, yaitu Tuan Norris, sang juara dunia kickboxing yang sekarang sudah pensiun. Keesokan harinya, Li Yi dan Chen Xiao mendatangi pameran itu. Di sana terdapat banyak orang yang mempelajari kungfu. Kemudian mereka melihat pertunjukan kungfu Tai Chi, yaitu kungfu yang melawan keras dengan lembut dengan kekuatan dari luar. Tiba-tiba Wang Xi dan Tuan Norris datang. Wang Xi mengatakan kalau Tuan Norris ingin berlatih dengan generasi ke-7 Tai Chi tersebut, dan mereka pun bertarung. Tuan Norris dapat mengalahkan generasi 7 Tai Chi dengan tendangannya. Kemudian asisten Tuan Norris memberikan sambutan. Tujuan sambutan ini adalah untuk menghidupkan kembali kungfu Tiongkok yang makin meredup, dan Tuan Norris juga memberikan sambutan. Ia mengatakan bahwa dia mengidolakan Bruce Lee dan ia berharap acara ini bisa membawa kungfu Tiongkok kembali ke puncaknya lagi. Setelah itu mereka ingin menunjukkan sebuah harta karun yang berasal dari Jalan Tua. Dan ternyata harta karun itu adalah sepasang kapak Hian Kun yang sama pada di awal film. Li Yi kaget melihatnya karena kata kakeknya, senjata di Jalan Tua hanya sebuah legenda. Setelah itu, Li Yi menemui Tuan Norris karena ia tak bisa bahasa Inggris. Li Yi memperkenalkan dirinya menggunakan translate. Nice to meet you, Mr. Norris. Malam hari pun tiba. Wang Xi menghampiri Li Yi yang sudah ada di tempat makan. Ia mengatakan kalau Tuan Norris tidak bisa datang karena ada urusan mendadak. Dan akhirnya mereka makan bersama Wang Xi. Wang Xi meminta tolong kepada Li Yi untuk membantu Tuan Norris menemukan para penerus perguruan. Keesokan harinya Li Yi mendatangi tempat latihan Wang Xi, dan Li Yi dilatih Wang Xi mempelajari gerakan kickboxing. Setelah itu, mereka berkumpul dengan Tuan Norris di ruangannya. Mereka memberikan proposal kepada Li Yi tentang rencana mereka untuk ditunjukkan kepada penerus perguruan kota Fu. Setelah itu, Li Yi mengumpulkan Bibi Shu, Paman Sun, dan kakek Liu untuk menunjukkan proposal menjelaskan proyek untuk membangun kembali Jalan Tua yang dipenuhi dengan keunikan kungfu dan memindahkan mereka semua ke tempat lain untuk sementara. Ternyata Tuan Norris dan Wang Xi datang ke jalan kota tua kota Fu untuk mencari senjata lain seperti kapak Hian Kun. Ternyata mereka tidak membangun tempat tersebut dan hanya mencari keberadaan senjata penerus perguruan. Mereka menemukan golok yang ada di toko Paman Sun dan juga berhasil menemukan cambuk baja milik Bibi Shu. Malam harinya, kakek Liu melihat Wang Xi dan anak buahnya mengambil pedangnya. Dan ketika ia mau memintanya, Wang Xi malah menyerangnya. Lalu terjadilah pertarungan antara mereka. Dengan kehebatan kungfunya, kakek Liu dapat mengimbangi Wang Xi. Namun kaki kanan kakek Liu kena panah dari Wang Xi. Dan ia pun pingsan karena tendangan Wang Xi. Keesokan harinya kakek Liu dirawat oleh teman-temannya. Kakek Liu yang pingsan ditemukan oleh kakek Chen. Ternyata kakek Chen adalah penerus perguruan Pilar Langit, yaitu perguruan legendary dengan jenis kuda-kuda paling kokoh. Dan kini 4 penerus perguruan legendary berkumpul. Kemudian kakek Liu menceritakan bagaimana ia bisa terluka dan mengatakan kalau mereka bertiga ditipu oleh Wang Xi. Wang Xi tak merenovasi sama sekali dan semua senjata mereka semua diambil oleh orang-orang Wang Xi. Kemudian mereka menemui Li Yi untuk mempertanggungjawabkan. Li Yi menemui Paman Sun dan Bibi Shu. Paman Sun menyebutnya pengkhianat dan tiba-tiba Paman Sun menyerangnya. Li Yi kebingungan mengapa Paman Sun berbuat seperti itu. Akhirnya ia tahu bahwa kakek Liu dipanah oleh Wang Xi dan mereka hanya ingin mengambil senjata penerus perguruan. Kemudian Bibi Shu menyuruh Li Yi untuk memberitahu grup Epoch bahwa ia mengikhlaskan senjatanya dan meminta untuk tidak mengganggunya lagi. Setelah mengetahui semuanya, Li Yi mendatangi Wang Xi dan menghajarnya. Namun karena Li Yi bukan tandingannya, Li Yi pun terluka. Li Yi dirawat oleh Chen Xiao. Rupanya di sana juga terdapat kakek Chen dan yang lainnya. Li Yi meminta maaf karena ia merasa bersalah.
dan ia mau belajar kungfu asli dari mereka. 我就收你为徒，我这个徒弟不错。 Dan mereka pun menerima Li Yi sebagai murid mereka. Li Yi pun dilatih kungfu oleh Bibi Shu, kungfu Tai Chi, Paman Sun Wing Chun, kakek Liu hingga. Selain itu, mereka juga mengajari Li Yi menggunakan senjata. Lalu kakek Chen menyuruh Li Yi mengumpulkan kendi-kendi yang berisi air dan melatihnya menghindari serangan dari atas kendi. Kakek Chen memberitahu bahwa nama kungfu ini Pilar Langit, tak memiliki senjata namun ia memiliki zirah emas yang tak ada senjata dapat menembusnya. Lalu ia memberikan zirah emas kepada Li Yi. Li Yi pun terus berlatih dan berusaha menyeimbangkan tubuhnya. Ketika Li Yi mendatangi tempat Chen, Chen sudah dalam keadaan kesakitan karena dihajar oleh Wang Xi, karena mereka menginginkan zirah emas namun tidak menemukannya. Li Yi mendatangi Wang Xi di tempat pameran untuk menyelamatkan Chen Xiao. Wang Xi meminta zirah emas secara paksa dan menyuruh anak buahnya untuk menyerang Li Yi. Mereka pun menghajar Li Yi, dan Li Yi pun tak tinggal diam dan menyerang balik ke mereka. Dengan kungfu yang Li Yi pelajari, Li Yi pun berhasil mengalahkan mereka satu persatu. Karena anak buahnya kalah, akhirnya Wang Xi pun turun tangan untuk bertarung dengan Li Yi. Mereka pun bertarung habis-habisan. Di sini mereka berdua sama-sama pandai dalam bertarung, memakai tombak. Mereka pun sama-sama kuat. Di sini Wang Xi menggunakan panah, namun Li Yi dapat menangkis menggunakan cambuk baja. Dan Li Yi juga berhasil melukai Wang Xi menggunakan cambuk bajanya. Tiba-tiba Tuan Norris datang dan menyandera Chen Xiao. Tuan Norris meminta untuk menukarkan Chen Xiao dengan zirah emas dan Li Yi pun menurutinya. Lalu Norris pun kabur. Li Yi berhasil menghadang Norris. Dan Norris pun meremehkan Li Yi karena ia anggap tak sebanding dengan kungfu Norris. Lalu mereka bertarung dan Norris pun menggunakan kickboxingnya untuk melawan Li Yi. Li Yi pun begitu tangguh ketika melawan raja kickboxing dari Norris. Meskipun ia dengan mudah membunuh Norris, namun ia tidak membunuhnya. Karena itu Norris memuji Li Yi. Dan Li Yi dengan bantuan translate-nya, ia menyuruh Norris untuk pergi dari kota Fu. Karena tak dibunuh, Norris pun menyetujui permintaannya dan cerita pun selesai. Dan jika kalian suka dengan channel ini, langsung di subscribe aja. Dan tak lupa gue doakan agar keluarga kalian semua selalu bahagia. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.